Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi bangsa ini. Memang kita ngomongnya besar Pak Imam ya, tapi bukan itu maksudnya. Tetapi ini ada pengalaman Prof Imam yang mengetahui ada pondok yang spesifik gitu loh. Jadi ternyata itu lebih tanda petik ya, lebih berhasil daripada yang holistik. Semuanya mau dijadikan ini, tapi kan outputnya kan malah tidak tahu apa-apa, tetapi tahu semua, tapi tidak spesifik. Contohnya pondok mana, Pak? Pondok di Pacet. Ini luar biasa ya. Jadi ternyata di Pacet itu ada pondok yang spesifik untuk mencetak pebisnis. Kiainya sendiri? Pebisnis. Kiainya Itu sendiri. gimana cara berpikirnya, Pak? Jadi begini Mas Habib, orang banyak salah paham lihat pondok itu. Dikira pondok itu mengembangkan semua keahlian sama. Tidak Mas Habib. Pondok itu punya spesifikasi masing-masing tergantung kepada keahlian daripada para kiainya. Dulu kalau masyarakat itu datang ke Lirboyo, bukan hanya tertarik nama Lirboyo, tetapi mereka itu ingin belajar tata bahasa Arab, Mas Habib. Di sana ada orang alim ya, di bidang bahasa ini, ialah Kiai Makhrus itu dulu. Nah, sama dengan ketika orang belajar ke Pasuruan, ke Kiai Hamid. Oh ya, itu dan juga Kiai Khalil di Bangkalan. Beliau itu kan dikenal alim ya di bidang tasawuf, Mas Habib. Nah itu, maka lalu mereka pergi ke sana. Jadi tasawuf. Lalu kalau sampai pergi ke Sembagus ya, di Situbondo sana itu, di sana ada Kiai As'ad Samsul Arifin dulu. Itu dikenal sebagai ahli di bidang fikih. Gitu ya. Nah yang terakhir Mas Habib tanya pada saya, yang di Pacet itu kiainya itu memang lebih fokus ya kepada pengembangan bisnis, entrepreneur gitu Mas, entrepreneur. Jadi kiainya itu kalau diajak bicara itu lebih nyambung ya, lebih semangat kalau diajak bicara tentang entrepreneur daripada misalnya bicara tentang sufi ya, tasawuf di bidang bahasa Arab atau mungkin juga di bidang-bidang yang lain, fikih misalnya. Dia lebih tertarik kepada pembicaraan tentang bisnis. Dan dia sendiri punya perusahaan. Dia punya usaha-usaha bisnis misalnya yang di bidang pertanian, di bidang misalnya peternakan, di bidang misalnya perikanan, di bidang kuliner, rumah makan itu dia punya 50 lebih ya, 57 atau berapa tersebar di berbagai kota gitu kan. Nah itu. Nah, dia sendiri juga mengendalikan itu gitu kan. Dia manajemennya juga luar biasa, ada laporan misalnya kontrol, ya, apalagi sekarang kan ada IT seperti itu ya, dikontrol. Misalnya pemasarannya, pendapatannya kok naik, kenapa kok naik kan itu kan, kenapa itu kok turun. Itu pekerjanya harus bisa menjelaskan itu. Ada apa, kalau bersaing dengan siapa, kalau ada kekurangan, misalnya kekurangannya di bidang apa, kelemahan yang harus segera untuk diperbaiki. Kiainya sanggup melakukan hal-hal seperti mungkin pekerjanya di sana juga alumninya biasa. Nah begini Mas Habib, yang menjadi bagus itu santri-santrinya itu dipekerjakan. Santri-santrinya kan ya, misalnya kan ngaji itu kan ada yang pagi ya, kalau ngaji pagi, sore harus kerja Mas Habib. Di usaha-usahanya usaha-usaha mereka. Kalau itu belajarnya sore, paginya harus kerja gitu, ikuti petunjuk-petunjuknya itu. Dan itu tidak gratis tidak, tapi dihitung oleh kiai. Dipekerjakan. Hanya memang hasilnya itu tidak diberikan kepada santri tiap bulan. Diberikan nanti ketika lulus. Dihitung tabungan gitu. Sehingga modal nanti. Sehingga santrinya itu ketika pulang itu bisa dapat ilmu, dapat punya keterampilan, itu kan, ilmu tentang usaha, sudah punya modal. Sehingga bisa idenya itu. Iya, jadi kalau misalnya saya bertanya kepada pesantren itu,
Oke. Nggak ada yang kamu nanti kalau lulus jadi apa? Bingung nggak? Aku nanti akan menjadi seperti Kiai, saya mengembangkan pertanian. Saya akan mengembangkan peternakan. Nggak ada santri lalu yang menjadi masih bingung. Sebab niru kiainya, niru nyainya, kan begitu Mas. Luar biasa. Itu menurut saya lembaga pendidikan yang spesifik. Yang spesifik. Jadi ada alternatif lah. Iya, di bidangnya kiai itu apa usahanya masih beraneka ragam kan, ada yang pertanian, ada peternakan, ada dia bisa Mas Habib menghitung misalnya Indonesia itu butuh berapa padi yang nanti tidak perlu impor, tidak perlu impor, itu bisa. Luar biasa. Jadi misalnya penduduk di Indonesia itu berapa? Kalau penduduknya sekian maka perlu beras berapa ton. Dan itu kan bisa dihitung Mas Habib. Dia bisa menghitung bahwa misalnya ya salah satu contoh. Kebutuhan beras itu satu orang itu kan berapa? Setiap bulan hanya 7,5 kilo setiap orang. Nah itu. Kalau punya beras 1 kilo itu kan untuk 12 piring. Nah kalau misalnya 1 kilo 12 piring, maka sebetulnya kan hanya perlu 7,5 kilo setiap bulan itu. Sebab kalau 12 piring dikalikan 2, 24 tambah setengah kan, 6, kan 30 piring. Kita makan kan 3 kali. Berarti kan hitungannya kan kita ini perlu 90 piring. 90 piring itu kan 7,5 kilo. Kalau 1 kilo itu tuh 12 kilo, 12 piring kan. Butuhnya hanya 7,5 kilo. Lah kalau itu 7,5 kilo 1 tahun berapa gitu kan. 1 tahun itu paling kan ya 1 kintal gitu kan. 10 tahun kan hanya 10 ton, hanya 1 ton kan Mas Habib. 1 tahun 1 ton. 10 tahun kan. Nah, lalu dari hitungan seperti ini kalau penduduknya sekian maka dia bisa membutuhkan sawah sekian hektar. Dia juga bisa menghitung misalnya setiap hektar dalam keadaan biasa yang airnya lalu itu hanya kira-kira 6 atau 7 ton Mas Habib. Nah kalau diinginkan lebih dari itu maka tanahnya sulit diperluas, maka caranya adalah ditingkatkan kualitasnya. Benihnya harus jangan menggunakan benih ini. Kalau benih ini dengan pemeliharaan sekian ini, maka hasilnya menghasilkan 7 ton. Maka lalu bisa ditingkatkan agar bisa tidak hanya 7 ton, menjadi misalnya 12 ton. Maka lalu harus menggunakan. Nah, seorang kiai bisa menghitung, ini kan luar biasa Mas Habib. Ilmu ekonomi. Seorang kiai, seorang ekonomi bisa memprediksi kebutuhan beras Indonesia itu berapa, itu bisa itu kan. Kan luar biasa kan, kita katakan kalau kiai itu kan kitab kuning ya. Kok kiai bisa menghitung kebutuhan Indonesia itu berapa ton? Lalu kemudian dia juga bisa mikir bagaimana agar mandiri. Tidak impor beras lagi, bahkan nanti suatu saat harus ekspor. Nah, itu dia bisa seorangnya itu. Karena apa? Karena sehari-hari dia pekerjaannya mengurus itu dan para santrinya diajak untuk menghitung itu. Lalu santrinya sendiri lalu punya gairah dan dia bisa melihat hanya tadi juga yang dikatakan itu. Kalahnya di persaingan itu. Bahkan gini Mas Habib kan, dia satu saat harga ketela itu kan tela rapat yang misalnya 1 kilo harganya murah misalnya 5 dibuat murah itu kan. Maka kiai itu karena kekuatan keuangan membeli telo diborong semua. Berapa saja potong dengan harga normal, bukan harga turun. Maka pesaing-pesaing itu kan menjadi kalah Mas Habib, yang akan mempermainkan harga itu.
Bagus lalu kemudian dibagi-bagi. Kalau pesantren-pesantren ini kan sebetulnya kiai yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan ekonomi. Karena itu yang seperti ini kan tidak kalah ya dengan sarjana-sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Yeah. Sama dengan misalnya ya Mas Habib, kiai tanya orangnya sudah wafat. Yang saya ceritakan di Legi itu. Dia kan bisa melihat bahwa sebetulnya untuk membangun ekonomi masyarakat itu akan mudah kalau 3 kekuatan itu bersatu. 3 kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah pemerintah desa, lalu ulama, lalu agnia itu orang kaya. Kalau itu pemerintah, lalu ulama, agnia, desa itu bersatu, maka bisa untuk melindungi orang kecil-kecil ini. Nah, ini dibuat sebuah organisasi yang dipendekkan itu namanya MUAT. MUAT itu musyawarah, ulama, umaro, agnia, desa. Luar biasa. M-nya pertama musyawarah, ulama, orang ngerti agama kan, pemimpin agama. Umaro itu penguasa, agnia, orang kaya, desa. Sehingga ini menjadi kuat sekali Mas Habib. 3 kekuatan inilah dipakai untuk bagaimana agar masyarakatnya itu bisa makmur. Bisa makmur. Yang butuh pekerjaan nanti didapatkan. Lalu dari situ zakat itu bisa potensi. Karena apa? Karena lewat penguasa umaro. Umaro itu kan menguasai air Mas Habib. Tanam apa saja kan perlu air. Sehingga nanti yang nakal-nakal misalnya ya ada nakal, nanti dikasih dikasih air, otomatis kan harus ikut ini. Nah, agar dikasih air maka harus taat kepada pemerintah. Zakatnya. Untuk pemerintah maka harus keluarkan zakat. Yang bisa menghitungkan zakat adalah si ulamanya itu. Nah, lalu yang mengurus ini kan nanti kan dapat prosentase. Prosentase yang itu dipakai untuk membiayai organisasi ini. Sehingga di situ ada tali temali yang luar biasa. Lah itu diciptakan oleh kiai itu Mas Habib. Jadi kiai ini sebenarnya itu ada yang memiliki keahlian kayak gitu itu. Bisa aja orang yang belajar ekonomi S2, S3 belum tentu sampai berpikir seperti itu Mas Habib. Pikirannya terlalu global. Pikirannya global, yang spesifik kayak begitu bisa. Itu pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat, itu kan. Ekonomi. Nah, lalu dari sisi ada ulama, umaro, agnia desa ini kan. Lalu bisa menjadikan semua panenan masyarakat dikeluarkan zakatnya. Lalu di kayak kampung itu dibuat lumbung zakat. Nanti hasilnya ada dibagi 2, yang konsumtif, yang produktif. Untuk kepentingan konsumtif itu misalnya menjelang menjelang puasa, orang-orang miskin yang jumlah sekian sudah terdata. Kriteria miskin itu seperti apa? Diundanglah ke lumbung zakat begini. Untuk apa? Dikasih beras setiap orang 8 kilo. Nanti kalau satu keluarga itu 5 orang berarti punya 8 kali 5, 40 kilo. Agar nanti pada bulan puasa itu dia sudah cukup kebutuhan berasnya. Yang lain-lain kan bisa cari sendiri. Sehingga lalu kiai-kiai punya kemenangan untuk ngajak mereka puasa dan mereka ngajak sholat raweh. Jadi kiai tidak hanya sekedar ngajak beribadah ya, tapi juga memberikan bekal hidup kayak ini. Malah dikasih duit kalau datang terawih. Ada masalah yang itu yang konsum. Yang produktif kalau misalnya anak keluaran pondok jadi kasih modal, misalnya membuat pendidikan menjahit macam-macam itu, lalu kemudian usaha sampai kayak begitu. Jadi sebetulnya Indonesia itu kaya sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar pemerintah itu, menurut iman saya, memanfaatkan potensi-potensi gerakan-gerakan lokal itu aja
Sudah cukup. Sudah luar biasa menurut saya itu. Nggak usah dikasih dana lagi. Ada usah dikasih dana. Matur nuwun Pak Imam, ini kalau diteruskan banyak ini, tapi kita batasi aja. Jadi nanti kita beralih ke topik lain begitu. Matur nuwun sangat pencerahannya. Pengalaman Prof Imam ini kadang-kadang ketemu aja orang-orang yang unik seperti itu ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.